Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam rangkaian moratorium penyelesaian permohonan penyelesaian pembayaran insentif tunjangan seorang suami PNS di SD 03 Tambak Romo, dan kita masih melakukan kesabaran atau somasi ini mengingat menimbang bahwa selama ini kami bersama dengan Dinas Pendidikan sudah melakukan Dinas Pendidikan Tambak Romo dalam hal ini SD 03 Tambak Romo melakukan pembiaran berlarut-larut dan hanya mendengar alasan sepihak IWB. Maka dengan somasi atau moratorium ini kami sengaja buat agar supaya dinas kembali mempertimbangkan dan meninjau kembali atas beberapa alasan-alasan atas izin gugat sepihak yang dilakukan oleh Saudari Wiwi Jeki Bupati Pading. Bahwa dengan beberapa posito ini mohon dinas kembali membaca permasalahan yang disampaikan klien berhubungan dengan perkara akuo, yaitu yang sudah jelas pre-memorinya sebagaimana dapat dipertimbangkan dengan peraturan pemerintah dan undang-undang mengenai dugaan beberapa penyelewengan yang dilakukan oleh Wiwi dan dugaan kaburnya dari rumah dengan cara tidak beretika sebagaimana pro bono dan pejabat ASN dan PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Tambak Romo. Bahwa atas beberapa kejadian tersebut tentunya kami beberapa kejadian yang menggemparkan adanya penculikan, perampasan, persekusi, manipulasi, ingkar janji, dan penyelewengan dan penguasaan atas benda-benda berharga dan surat-surat serta rekayasa bohong yang dilakukan oleh Saudara IWB kepada saya, bahwa tergugat balik telah menguasai atau meliarkan beberapa harta benda dan aset saudara klien tanpa adanya persetujuan hak waris, bahwa antara laporan dan alat bukti tidak berkesesuaian menunjukkan bahwa belum ada akta perjanjian atau perdanian dalam akta penyelesaian perkara terkait dalam penyaluran insentif tunjangan beras, tunjangan suami yang ditinggalkannya, bahwa tidak tersalurkan hal tersebut telah terbukti melanggar pasal 372, 378, 266, 378, 277 KUH pidana, bahwa untuk alat bukti sudah disampaikan semua dilidik 3 tipikor dan alat bukti lainnya untuk penyelamatan hak tentunya dapat dipertanyakan. Bahwa melalui moratorium ini kami meminta kejelasan dan penjelasan Dinas Pendidikan dalam rangka menetapkan kejelasan penyelesaian, menetapkan hal tersebut sebagai pro bono serta jaminan yang dilakukan atas duplik dan objek sengketa sesuai berita acara yang kita sampaikan. Yang kedua adalah bahwa Dinas Pendidikan diminta untuk bertanggung jawab atas tindakannya melakukan hal tersebut, dan tersebut dapat diduga adalah penyelewengan penyimpangan yang dilakukan oleh tergugat IWW. Bahwa secara lex spesialis para tergugat dapat teliti satu persatu perannya sebagai apa, baik mulai dari kepala sekolah sampai kepala dinas dalam rangka apa, sehingga penyimpangan tersebut terjadi, di mana yang dituntut agar segera memberikan atau menyelesaikan menyerahkan hak yang terabaikan tersebut dan berjaring lainnya, sebagian dan atau keseluruhan kepada yang berhak sesuai dengan pembagian masing-masing sesuai dengan anno domino, pro bono, pro justisia, mater familias dalam acara tanpa suatu ikatan apapun mengingat keadaan penggugat terceraikan. Bahwa dalam hal ini sangat penting untuk disampaikan agar Dinas Pendidikan Tambak Romo jelas dan bijaksana atau memperjelas penyelesaian upayanya, dan agar dinas dapat memberi sanksi tegas kepada anak buahnya dalam rangka pembinaan, peringatan, sanksi, tindakan reward, punishment, dan dugaan adanya penyimpangan perbuatan tergugat sebanding dengan gugatan pertama, bahwa perceraian sudah diselesaikan sebagaimana disebutkan dan alasan-alasan perceraiannya tidak jelas serta terlambat di dalam buat alasan, dugaan overspell, berubah-ubah alasan, overmah, dan deliknya delik tertentu atau verban atau yang tersembunyi. Bahwa penggugat DD menilai ada kejanggalan proses kontentius, adanya manipulasi, overmah, dan terlalu mengada-ada atau merekayasa, dan ada menggunakan pendapatnya sendiri tanpa ada aturan yang jelas, dan
tersebut mengikat, tidak bisa bahwa penggugat menilai tergugat telah melakukan overmark atau serangkaian persekusi eksekusi, tidak mentaati amar putusan penyelesaian pasca cerai sebagaimana tanggung jawab seorang PNS setelah ada perceraian. Mengenai adanya dugaan error in casu, error in object, obscuriter, gugatan prematur yang dipaksakan dalam alasan limitatif, yaitu nebis in idem leg ariasita atas dasar pertimbangan hakim PA yang diduga tergesa-gesa dan dengkling atau berat sebelah, bahwa kepada dinas Somasi ini saya sampaikan secara jelas untuk saya sampaikan kepada atasannya dan kepada para pihak dan yang berkepentingan bahwa putusan-putusan tersebut telah menunjukkan surat sah sebagaimana alat bukti adanya keterangan-keterangan hak mengikat yang ditunaikan tergugat, yaitu putusan tersebut sah, otentik sesuai dengan bukti akumulatif adanya hak-hak mengikat tersebut yang saling mengikat, ya, mutatis mutandis, bahwa karena Verjari mengingatkan, menimbang, mengingat asas menghormati praduga tak bersalah atau justice before the law, maka kontra memori tersebut tidak atau kami buka di pengadilan agama. Kami beralasan tidak sekemampuan kami karena mentaati instruksi Bapak Bupati, Saiki Kepala Dinas Tambarmo agar menyelesaikan secara kekeluargaan pasca pengadilan agama dan kepolisian, lalu memilih arbitrase, mediasi, cloning, dan permediasi sebagaimana kami harapkan, bahwa semua ada cukup waktu, yaitu 8 tahun berjalan sebagaimana 5 bukti P3, yaitu pasca penetapan pengadilan agama terkait sah atau tidaknya upaya perceraian mengandung arti bahwa sengketa perkawinan selesai, tidak patut dipersoalkan lagi, tinggal penyelesaian hak berbagai hasil tersalurkan hak lain secara hierarkis dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam hal hitungan besaran pokok dan insentif gaji dan tertunda dalam penyampaiannya. Demi terlaksananya asas keadilan dan berperkara secara berjaring di mana selama ini sudah 8 tahun berjalan dan belum terlaksananya pencairan atau pemenuhan hak tersebut, hendaklah ditetapkan batas faktor berbagai tersebut atas persetujuan bersama yang mesti diperhitungkan melalui terhitung kapan, yaitu tahun 2011 sampai 2018 atau atas dasar kesepakatan bersama sesuai ketentuan PP perundangan yang berlaku dan kemanusiaan. Adapun pertimbangan-pertimbangan lainnya akan diselesaikan dengan koridornya masing-masing. Jika memang memenuhi unsur kriminal tentu akan diselesaikan yang berwajib. Jika memang ini termasuk perdata maka akan diselesaikan di pengadilan. Bahwa dinas dimintai pembuktian mengenai apakah benar saudara Didi tidak cakap dan menderita gangguan jiwa. Yang kedua adalah pembuktian argumen. Yang ketiga adalah membantah tentang adanya hak, bahwa istrinya bertemu suaminya pasca cerai, bahwa klien memohon berkali-kali kepada pihak dengan segala keterbatasannya, yaitu adanya keterlantaran, terkatung-katung, miskin, mohon diizinkan untuk berperkara secara pro bono atas persetujuan mediasi perwasitan pasal 157 kali di dalam proses khusus, yaitu prestasi klausul atas pasal proses khusus karena secara pribadi para pihak mempunyai kepentingan yang ada hubungan khusus atau jabatan. Opsi lainnya adalah menyatakan bahwa visi dan misi tentang suatu perkara yang berkepanjangan dan pengajuan perkara posita gugatan replik duplik somasi tuntutan, ada saksi, alat bukti, testimoni, kronologi, semua ditentukan, diketahui semua pihak, dan mengapa tidak segera ada penanganannya dan proses penyelesaian ini berlarut-larut. Jika hal tersebut tak dapat diselesaikan, maka dengan sangat terpaksa kami akan menempuh upaya out legal standing atau hukum gugatan berlapis, sebagaimana bahwa hal itu dapat dilakukan secara mutatis. Tanggapan aventurernya adalah bahwa sejak awal sudah ada rencana serangkaian kejadian perkara yang dimana percecokan yang dianggap sudah terjadi sejak 2003 menurut pendapat IWW menganggap saudari IWW tak memenuhi kebutuhannya dan tertulis dalam dakwaan. Yang kedua bahwa atas dasar tersebut di ataslah IWW melakukan serangkaian langkah-langkah yang dianggapnya sebagai penyelamatan atas dirinya dengan merencanakan pengembalian aset, akuisisi dengan cara mengalihkan saham, surat, talon, obligasi, dan lain sebagainya, dan hal itu dilakukan dengan cara
merongrong keluarga sendiri untuk mendapatkan talangan hutang untuk beberapa tahun ke depan. Gajian saudara Wiwi dapat dimintai. Yang ketiga adalah bahwa tidak benar saudara Didi melakukan kekerasan sebagaimana disebutkan yang berakibat fatal sebagaimana disebut di dalam positif ikatan lain, bahwa memang jauh-jauh hari diketahui bahwa saudara Wiwi melakukan barter kasus atau boroh tipu daya, tipu muslihat, penghinaan secara terduga dan membuka aib di beberapa forum di dalam kamar serta verset versus itu. Namun hal itu ditandai dingin oleh klien bahwa tidak benar tergugat menyebutkan tidak bekerja. Memang sejak 2008 punya agenda politik dan itu kerja politik, bahwa tahun 2001 sampai 2003 klien menempuh S1 pendidikan bahasa Inggris UNES, lulus ya, jadi tidak berana seperti itu. Mulai per Januari 2014 klien disibukkan menghadapi gugat cerai berperkara pidana yang dilakukan WW dengan kroninya dengan modus pemerasan terselubung, intimidasi, teror, persekusi, di mana IWW mengancam cerai dan minta diberikan rumah di Pati dan lain sebagainya. Bahwa sebelum cerai diajukan, IWW sudah terlapor di kepolisian dan berwajib terkait dugaan keraman, mesum, perselingkuhan masif, penculikan, penggelapan, pembegalan, rekayasa kasus dan kasus yang dengan kekasih gelapnya yang dalam kandang gelap yang dalam penyelidikan, sehingga dengan sampai sekarang sangat sulit ditemui karena ada unsur pengancaman dan pemerasan. Bahwa IWW tidak pernah mempertanggungjawabkan hak insentif tunjangan suami karena pelariannya juga masih misteri dan gugatan cerainya fasid tanpa adanya kehadiran, maka bahan pertimbangannya harus adil. Yang ke-9 bahwa atas dampak kaburnya IWW dari Desa Karangkonang tanpa ada koridor koordinasi maupun mediasi tersebut, klien merasa hak-hak diabaikan, baik itu uang jaminan kesehatan, biaya kemahalan dan biaya makan, serta tunjangan gaji sengaja dikecilkan arti oleh Dinas Pendidikan. Ditambah atas denda perkara akibat diabaikannya, ditundanya hak dan kewajiban dinas untuk menyampaikan beberapa perkara berjaring lainnya. Yang 10 bahwa saudara klien telah dirugikan secara moral maupun material selama ini. Yang 11 bahwa sangat tidak patut seorang PNS tidak memberi sikap watak kecerdasan dan yang baik kepada keluarga, melarikan diri dari rumah, menghindar dari komunikasi. Demikian hal ini dapat kami jadikan pedoman. Ini dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwa semua laporan kami ini sudah saya sampaikan ya. Kalau memang itu membuat status tidak tentu, tidak sah, tentunya kami mencari pasal lainnya ya. Dia bagi saya adalah mentelantarkan saya dan tidak memberi kehormatan yang baik kepada saya. Ini beberapa laporan yang kami sampaikan kembali ke bawah, dan saya minta Polsek Tambak Ramo merumuskan kasus ini dan segera menetapkan para pihak sebagai tersangka utama. Terima kasih. Demikian dapat kami sampaikan atas kerjasamanya dan semua pihak untuk bertanggung jawab terhadap kasus ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.